Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Adon44. Sebagaimana saya janjikan di video saya sebelumnya bahwa saya akan share pengalaman tentang karantina. Di video kali ini saya akan tepati janji itu dan semoga video ini bisa bermanfaat sebagai informasi tambahan buat kalian yang akan melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia. Jadi sebagaimana pengaturan oleh Satgas COVID-19 yang terbaru yang berlaku sampai 8 Februari dan kita nggak tahu apakah diperpanjang atau tidak, itu adalah mewajibkan setiap WNI yang pulang ke Indonesia atau melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia harus melakukan karantina di fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah selama 5 hari. Tapi sebenarnya tepatnya 6 hari ya, 5 malam. Jadi kayak saya misalnya tanggal 31 Januari tiba, itu karantinanya sampai tanggal 5. Jadi sebenarnya secara hitungan hari itu 6 ya. 31 Januari, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6 hari tapi hitungannya adalah 5 malam. Saya 31 Januari tiba malam hari, langsung ke hotel yang sudah disediakan. Saya di daerah Cilandak di Simatupang. Saya karantina di sini. Hari pertama saya tiba malam, biasalah ya, check-in. Kemudian di check-in itu kita diminta mengisi beberapa formulir. Jadi kalau teman-teman misalnya check-in dalam kondisi normal kan hanya check-in menyerahkan identitas baik itu paspor atau KTP, tapi ini tidak. Kita juga diminta menunjukkan PCR testnya yang saya bawa dari Dubai. Kemudian saya juga diminta menunjukkan formulir yang tadi diisi di bandara yang saya sampaikan di video sebelumnya juga, itu diminta, kemudian difoto oleh mereka, dan kemudian kita juga diminta mengisi satu formulir surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku selama karantina. Secara umum seperti misalnya kita nggak boleh keluar selama masa karantina, kita nggak boleh bawa makanan dari luar, kemudian kita juga nggak boleh berinteraksi dengan siapapun selama di sini. Kemudian kita nggak boleh keluar dari kamar untuk hal-hal yang tidak diketahui oleh pihak hotel. Kurang lebih seperti itulah. Nah, itu kita diminta tanda tangan, kemudian sudah selesai kita melakukan pembayaran. Nah, kan kita nggak boleh pesan makanan dari luar nih, sedangkan biasanya kan kalau hotel itu menanggung makan kita hanya sarapan. Terus bagaimana kita makannya? Jadi selama karantina ini harga biaya yang kita bayarkan itu sudah include dengan makan 3 kali sehari. Jadi kita sudah ditanggung makan kita, sarapan, siang, sama malam, itu semua ditanggung oleh pihak hotel. Dan kemudian kita diantar, jadi makanan itu diantar setiap waktu makan, bukan kita ke restoran seperti biasa. Itu bagian dari kita nggak boleh keluar kamar itu tadi ya. Jadi kita benar-benar di karantina di dalam kamar. Sebenarnya ini lebih tepat kayak isolasi sih sebenarnya. Nah, jadi kita nggak boleh keluar kamar, kemudian makan diantar. Saya nggak tahu kalau di hotel lain, tapi di sini juga termasuk laundry. Jadi kita dapat komplimen juga, atau nggak tahu itu include di harga yang sudah ditetapkan itu, tapi itu sudah termasuk laundry. Berapa potong pakaian saya juga kurang tahu, tapi ya karena kita nggak kemana-mana, penggunaan juga terbatas, sehingga selama ini ya laundrynya paling beberapa potong aja ya. Itu pengalaman saya ketika masuk di hotel karantina ini. Malam ketika saya tiba 31 Januari itu sudah diberikan makan tuh, malam itu sudah dapat jatah makan malam, kemudian paginya dapat makan lagi, siang, dan seterusnya. Jadi kita mendapatkan jadwal makan yang proper lah ya. Makanannya juga makanan sehat, makanannya ya disesuaikan. Jadi seperti kita ini lagi ada di rumah sakit aja, makanannya makanan sehat, enak gitu, tapi kayak gizinya itu sudah disesuaikan. Saya tiba 31 Januari malam, tanggal 1 siang dapat telepon dari pihak hotel untuk melakukan PCR test yang pertama. Kita memiliki kewajiban karantina 5 hari atau 5 malam tepatnya, dan 2 kali tes PCR.
yang tes PCR pertama dilakukan tanggal 1 kemarin. Jadi video ini saya buat tanggal 3 pagi, itu saya belum mendapatkan hasil tes PCR-nya yang pertama kemarin, dan saya juga belum tahu jadwal kapan tes PCR yang kedua. Itu ya, jadi hanya keluar kamar saat melakukan tes PCR itu. Sampai sekarang saya belum lagi keluar kamar untuk hal-hal lain. Nah, pengalaman lain yang saya dapatkan di sini selama saya ada di hotel karantina ini, kamar tidak dibersihkan secara proper. Nggak tahu itu bagian dari kebijakan mereka untuk menghindari kontak atau apa, tapi biasanya kan walaupun nggak diganti spraynya misalnya dibersihkan, ditata lagi, itu enggak. Jadi hanya mengunjungi pihak cleaning service-nya, hanya berkunjung ke kamar kita setiap hari untuk ngambil sampah dari bak sampahnya, itu dibawa, dimasukin, udah gitu doang. Jadi nggak ada yang kayak apa namanya pakai vacuum cleaner atau bersihin kamar dan sebagainya. Itu kemudian pengalaman saya lain atau kesan ya, lebih tepatnya kesan saya selama karantina ini, sebenarnya nggak tahu ini saya yang apa namanya kurang informasi atau apa, tapi menurut saya harusnya karantina itu nggak seperti ini. Yang saya tahu, saya juga nggak tahu nih definisi pastinya, tapi yang saya tahu ada beda antara karantina dan isolasi. Jadi kalau karantina itu biasanya diberlakukan kepada orang yang kemungkinan dapat menyebarkan virus atau terpapar virus. Tapi kalau isolasi itu jelas bahwa yang diisolasi adalah sudah terpapar COVID, kemudian dilakukan pencegahan agar tidak menyebarkan, tapi sudah pasti dia sudah kena gitu. Jadi tapi dia tanpa gejala. Biasanya kalau tanpa gejala dia diisolasi. Nah, kalau ini sebenarnya lebih ke isolasi menurut pandangan saya. Karena apa? Kita nggak boleh sama sekali keluar. Kalau karantina, selama saya di Dubai yang saya tahu, karantina itu masih boleh keluar dalam radius sekian jauh. Intinya dia tidak berinteraksi dengan orang lain secara intens, dan kemudian tetap menjaga protokol kesehatan, misalnya pakai masker, kemudian mencuci tangan dan sebagainya, menjaga jarak. Tapi kita masih boleh keluar. Itu yang kemudian saya agak bertanya-tanya, karena treatmentnya seperti keisolasi. Saya nggak tahu apakah ini memang kebijakan Satgas Covid ya, melakukan karantina yang seketat ini. Yang saya sayangkan cuma satu sebenarnya. Kan sebenarnya kalau kita dalam kondisi yang seperti ini, bagian yang penting juga adalah kena matahari misalnya, kemudian melakukan apa namanya olahraga ringan dan sebagainya. Itu yang mungkin teman-teman juga sering lihat vlog saya orangnya lumayan senang jogging gitu. Nah, kalau di sini bahkan saya sudah siapkan karena saya nggak tahu bakal seperti ini. Saya sudah siapkan pakaian, kemudian sepatu dan sebagainya untuk jogging. Jadi bayangan saya selama karantina saya masih bisa melakukan aktivitas di luar ruangan gitu ya. Ternyata tidak. Jadi tapi sekali lagi, karena memang ini adalah aturan yang sudah diterapkan, ya kita ikuti aja. Tapi saya agak sayangkan karena ketemu matahari itu juga baik. Bahkan kalau teman-teman lihat yang sudah positif pun di Wisma Atlet atau dimanapun gitu ya, itu mereka kan masih diminta untuk olahraga dan melakukan pergerakan inilah agar imunnya naik. Nah, di sini tidak. Itu yang mungkin jadi apa namanya kurangnya ya, yang saya rasakan, sehingga bete aja di kamar. Ini saya masih beberapa hari ini belum sampai selesai, itu agak bete. Untungnya saya bisa bikin video kayak begini, bisa apa namanya sharing, bisa saya ada juga bisa berbagi cerita, kemudian saya edit, dan itu juga lumayan mengisi kekosongan lah ya. Tapi jadi sayang aja kita nggak bisa gerak, dan isinya ya udah itu makan tidur, agak berat bagi saya yang nggak bisa diem. Saya orangnya kan nggak bisa diem, nggak bisa lama-lama, inilah orangnya bosenan gitu. Jadi kalau nggak gerak, nggak ketemu orang, itu juga agak
agak kurang bikin saya happy aja. Tapi intinya apa ya, kita harus bisa melalui ini. Teman-teman harus ikutin, kalau memang ini aturannya diikutin aja, dan semoga kita semua sehat. Intinya dibikin happy aja. Kita dalam kondisi yang seperti ini nggak ada pilihan lain selain ya udah kita pasrah, kita banyak berdoa, kita tetap berpikir positif, tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan ya selama itu positif, asal jangan covidnya aja yang positif. Itulah ya teman-teman ya, mungkin sekian dulu. Nanti saya akan bikin sharing kedua lagi kalau memang ada perkembangan terkait dengan masa karantina dan ada hal-hal yang bisa saya sharing lainnya. Makasih teman-teman buat nonton video saya kali ini.